Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mitra Jaisi, di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, kita ketahui bersama bahwa program Sorban Umat seputar obrolan umat kembali mengudara di hadapan media. Saudara-saudara Mitra Jaisi sekalian, semoga ini bermanfaat buat kita semua yang alhamdulillah masih dipancarkan oleh Radio Jaisi dengan gelombang 107.7 FM Radio Persaudaraan Islam yang tiada lain kita semua untuk dalam rangka untuk mencapai peradaban Islam secara utuh, secara menyeluruh buat kita semua. Maka dari itu, mari sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga semoga nikmat isi kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan semoga kepada kita semua umatnya. Baik mitra Jaisi sekalian rahmati Allah, mohon maaf kami terlambat sedikit saja karena memang ternyata dalam perjalanan saat ini kita lihat di daerah Jakarta Utara itu macetnya luar biasa, Ustaz. Betul. Ya, sepertinya ada kontainer kendaraan yang sedang istirahat jatuh ya. Kita doakan semoga kita semua tetap menghadapi dengan kesabaran dan keikhlasan sehingga walaupun kondisi apapun kita selalu sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Jaisi sekalian rahmati Allah, pada Jumat kali ini Sorban Umat akan membahas tentang syariat Islam itu merupakan kunci sukses dunia akhirat. Nah, jadi bagaimana biar kita mau sukses? Setiap orang pengen sukses, Ustaz. Nah, tapi bagaimana kesuksesannya apalagi akhirat, yakni dengan syariat Islam. Untuk itu kita mengundang guru kita Ustadz Ainur Rafiq SPDI. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sehat. Sehat ya Ustadz? Sehat. Keluarga sehat semua Ustadz? Keluarga sehat semua alhamdulillah. Yang bayi sehat. Sehat. Terus jalanan masih macet Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Ya, baik, langsung saja kami sampaikan kepada mitra Jaisi sekalian yang ingin bertanya bisa nanti kirim di chatting di Facebook link kami yang akan kami kirimkan. Dan untuk itu mari kita simak sama-sama yang ini akan tentunya bermanfaat buat kita semua, apalagi kita ingin sukses. Jangan sampai cuma sukses dunia, akhiratnya enggak. Ya, tapi kita berupaya untuk sukses semuanya. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq kami persilakan dengan segala hormat. Kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas segala limpahan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita sekalian sehingga kita dimampukan untuk tetap berada di dalam naungan rahmat dan karunia-Nya, menjadi orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya memaksimalkan ibadah
memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pagi yang cerah ini pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mensyukuri atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan upaya maksimal kita meningkatkan kualitas ibadah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memaksimalkan atau mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sarana untuk bisa bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan menjadi kekuatan yang akan menjadi sumber ya untuk lebih memaksimalkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai uswah hasanah kita, teladan kita, manusia yang begitu mulia yang telah mengabdikan seluruh hidupnya dalam rangka dakwah, mengajak umat manusia untuk berada di jalan yang benar, berada di dalam syariat yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jalan kebenaran, menunjukkan jalan keselamatan, bahkan menunjukkan jalan kesuksesan untuk kehidupan umat manusia baik di dunia sampai nanti di yaumul kiamah, di akhirat nanti. Amin. Sehingga tentunya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang kita ucapkan dalam bentuk pujian, tapi aplikasi ya. Bagaimana mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujudnya adalah mengikuti risalah atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi kunci ya kesuksesan, kunci selamat untuk perjalanan hidup manusia dari dunia sampai nanti di akhirat. Pemirsa umat JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini agak belibet ya. Ya, karena ya ada di umatan juga ada JIC ini. Ya. Mohon dimaklumi. Pada dasarnya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya keinginan bagaimana hidupnya bisa selamat. Bagaimana hidupnya bisa bahagia. Bagaimana hidupnya bisa damai, tenang. Dan keinginan-keinginan seperti ini adalah keinginan atau cita-cita seluruh umat manusia. Nggak ada umat manusia yang hidupnya nggak pengen selamat. Nggak ada manusia yang pengen hidupnya nggak bahagia. Nggak ada manusia yang pengen hidupnya nggak sukses. Semuanya cita-cita tujuannya sama. Ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses. Namun ketika mencari jalan untuk meraih ya, kesuksesan, kebahagiaan atau keberhasilan, seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang tentunya Allah lebih ya, Allah mengetahui segala-galanya atas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menjalankan ya, aturan-aturannya di muka bumi ini untuk mengatur perjalanan hidup manusia agar apa yang diinginkan oleh manusia itu bisa terlaksana. Sehingga bahwa jalan satu-satunya yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan, kebahagiaan, bahkan keselamatan kehidupan kita di dunia, tidak ada jalan lain kecuali ketika kita taat mengikuti, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat itulah yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat, dengan membawa risalah Islam, membawa syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ya, umat manusia yang menyimpang dari jalan syariat kepada syariat yang benar. Umat Islam yang menyimpang dari
akidah yang keliru kepada akidah yang benar. Umat manusia yang menyimpang dari aturan hidup yang semestinya harus dijalankan dalam kehidupan dunia ya, dengan aturan yang benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi uswah, menjadi teladan kita untuk bagaimana kita menjalankan syariat agar kita bisa selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berani untuk melanggar syariat. Karena bisa saja ketika kita tidak menyadari bahwa syariat ini menjadi prinsip, menjadi satu aturan, mekanisme dalam tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentunya ini diturunkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Ya, baik, terima kasih mitra JIC sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa saat kita ingin meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, keberhasilan, tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang menciptakan segala-galanya itu memberikan tata caranya atau memberikan solusinya, cara-caranya yaitu dengan mengikuti syariat Islam itu. Betul. Ya, gitu Ustaz ya. Betul. Ya, seperti kayak gini Ustaz. Saya punya handphone baru nih Ustaz. Walaupun baru dari kawan Ustaz. Iya. Kalau dia bagaimana biar bisa jalan dengan baik, kan dia bikin aturannya. Betul. Bagaimana cara makainya, penggunaannya, ya, sehingga sesuai dengan apa yang membuatnya. Artinya berarti begitu syariat itu Ustaz ya. Sesuai dengan yang diinginkan Allah. Coba kalau handphone saya ini, terus saya pakai tata cara merek handphone lain, kira-kira kan akan masalah malah yang betul. ada. Nah, gimana dengan kaitan doa yang begini Ustaz? Kita sering doa, yang sering disebut doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu korelasinya hubungannya gimana nih? Iya. Doa sapu jagat, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini menunjukkan bahwa kita ingin hidupnya baik di dunia dan juga baik di akhirat. Ya. Karena baiknya kita di dunia ini akan menentukan baiknya kita di akhirat. Betul. Buruknya kita di dunia maka juga akan menentukan buruknya kita di akhirat. Dan ingat ketika baik yang dimaksud di dalam doa ini, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah ya, ketika kita mampu menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita tidak keluar dari pertama landasannya. Bahwa landasan manusia adalah akidah. Iya. Karena landasan akidah tentunya bagi orang-orang yang beriman adalah akidah tauhid. Akidah tauhid inilah yang akan menjadi dasar, pondasi, landasan yang akan melahirkan atau mewujudkan apa yang dia yakini. Ketika akidahnya tauhid, tentunya seluruh aktivitas atau seluruh perjalanan hidupnya adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa yang menguasai seluruh makhluk ciptaannya, termasuk adalah manusia. Nah, dalam perjalanannya ketika ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang disebut aturan. Allah mengutus para utusannya dalam rangka membawa risalah yang pertama isinya tadi adalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat manusia kepada la ilaha illallah. Yang kedua juga tata cara atau prasarana bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian seringkali disebut prasarananya adalah dengan cara syariat ya. Yang aplikasinya adalah bentuk ibadah. Yang aplikasinya adalah bentuk ibadah. Sehingga inilah yang akan menjadi nilainya hasanah tadi.
setiap perbuatan yang dilandasi oleh iman, yang terbingkai oleh syariat, maka akan menjadi hasanah. Nah, ini yang menentukan ketika di dunianya seperti itu, maka pasti akhiratnya juga akan hasanah. Sehingga jangan sampai memahami atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ketika hidup di dunia hasanahnya tidak terbingkai oleh tadi atau tidak dilandasi oleh iman dan terbingkai oleh syariat. Karena bisa saja nanti asumsinya orang menganggap hasanah itu ya ketika di dunia baik. Baik tutur katanya, baik tingkah lakunya, tapi keluar tanpa landasan iman dan tanpa terbingkai oleh syariat yang mengatur perjalanan hidup manusia. Sehingga nilai hasanah di situ ya, bisa saya nanti tidak menjamin bahwa ketika dunia hasanahnya seperti itu dengan syariat yang keliru, maka ya akhiratnya tidak mungkin hasanah. Karena hasanah yang akan menghantarkan kita kepada akhirat adalah hasanah yang tidak keluar dari syariat. Seperti itu. Ya, baik. Jadi korelasi doa kita itu maka tidak lepas daripada juga syariah kitanya. Ya, harus sesuai. Nah, kaitan dengan bicara sukses, orang biasanya melihat secara materi, Ustaz. Betul. Selesai sekolahnya sampai tingkat tinggi, lulusan luar negeri atau dapat sekolah yang negeri, mobilnya, pokoknya urusannya dengan materi. Ya. Betulkah begitu, Ustaz? Hari ini sebetulnya keliru. Keliru. Iya. Nah, ini mesti harus diluruskan dan mesti harus dipahamkan kepada kita semua sebagai umat Islam yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka meluruskan kekeliruan tadi. Karena di masa jahiliyah itu ya menuhankan materi. Bahkan musuh-musuh Rasulullah, orang-orang musyrik Mekah, kenapa mereka tidak mau menerima Rasulullah sebagai utusan Allah? Karena yang dipertahankan adalah materi. Mereka ketakutan kehilangan kedudukan untuk menguasai atau kekuasaannya, atau untuk menguasai tidak jauh dari urusan materi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengembalikan kepada syariat yang benar sesuai yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, bahwa sukses, bahagia, selamat itu tidak melulu dikaitkan dengan ukuran materi. Nah, bagaimana kemudian sampai menyimpang jauh, bahkan sampai menyimpulkan hari ini juga seringkali mengukur kesuksesan itu dari sisi lahiriah saja. Ketika misalkan negara ini maju, misalkan itu menunjukkan kesuksesan. Padahal tidak tidak melihat bagaimana bangunan-bangunan itu dibangun, apakah dengan sumber dana yang halal atau yang haram, kita nggak tahu. Atau kemudian pola hidup kita umat manusia hari ini yang memang seringkali materi itu menjadikan segala-galanya. Dengan alasan bahwa segala-galanya butuh materi, sehingga ini seolah-olah menjadi nomor satu. Kalau sukses tanpa materi bukan sukses. Dianggap gagal ketika misalkan ada orang alim, soleh, miskin, itu gagal, nggak sukses. Kemudian dianggap tidak sukses ketika tadi secara materi nggak terlihat. Karena memang melihatnya adalah ukuran. Tentunya pola pikir ini kan nggak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Pasti ada pengaruh besar yang sebelumnya memang dialihkan oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, sehingga berupaya untuk memalingkan atau mengalihkan cara pandang Islam, pola pikir Islam yang sebetulnya tidak materialistis, tidak materialisme, dibawa kepada materialisme. Dan ini perjalanan sudah cukup panjang kalau kita beralih kepada perjalanan sejarah materialisme itu cukup panjang sekali, sehingga sampai-sampai pola pikir umat Islam pun terkontaminasi dengan pola pikir yang
materialisme tadi. Sehingga seolah-olah tadi bahwa sukses itu memang harus ukurannya materi. Ketika materinya tidak ada dianggap tidak sukses atau tidak berhasil. Dan ini mesti harus diluruskan. Karena ketika melihat bagaimana Rasulullah, ya, Rasulullah adalah orang paling sukses. Ya. Orang yang berhasil merubah, ya, pola pikir, cara pandang, bahkan gaya hidup, ya, umat manusia pada saat itu, yang kalau kita telusuri perjalanan sejarahnya maka jauh dari materi. Misalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Secara fisik, secara materi nggak ada. Bagaimana rumah Rasulullah? Sangat sederhana sekali. Bahkan kalau untuk ukuran hari ini, rumah tidak layak. Ya, karena ukurannya kalau tidak salah cuma 3,5 meter, ya, kali 4. Artinya ukuran rumah yang tidak ideal untuk hari ini dikatakan sukses. Nah, ini yang mesti harus disadarkan oleh umat Islam, bahwa ketika ingin selamat, ingin sukses itu tidak kemudian terpatok kepada materi. Karena inilah nanti akan menjadi Tuhan yang menjadi bisa saja menjadi tujuan dalam perjalanan hidup manusia. Tanpa sadar kita sebetulnya sedang menuhankan materi. Karena seringkali kita mendengar ada keluhan-keluhan dari orang-orang yang berkeluh kesah. Saya sholatnya sudah maksimal, duhanya sudah maksimal, kemudian apalagi ya kebetulan marbot, saya berbersih masjid, tapi kok hidup saya miskin, susah, rezeki materinya sedikit. Wah, itu kerasa banget Ustaz. Nah, ini sebetulnya ada kekeliruan cara pandang, kekeliruan cara pikir, menganggap bahwa ibadah itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan materi. Padahal seharusnya ketika mampu menjalankan ibadah seperti itu, syukurnya harus lebih besar. Karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa ketika diberi kemampuan untuk ibadah maksimal, sholatnya maksimal. Tapi kenapa kemudian muncul keluh kesah seperti itu? Nah, ini ini pasti pengaruh dari tadi cara pikir yang materialisme, sehingga diukur dengan materi. Dan ini mesti yang harus disadarkan oleh kepada umat Islam agar jangan sampai kalau urusan ibadah saja. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mampu tadi murni, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya hanya mengharapkan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tidak murni kepada Allah, ada tujuan-tujuan lain dalam pengabdiannya, pasti nanti akan kecewa, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Ya, baik. Itu, jelas mitra JIC sekalian, ya, bahwa saat kita bicara kenikmatan, keindahan, kesuksesan, ukurannya bukan materi, ya. Betul. Justru ketenangan, ya, Ustaz ya. Kemudian menjalankan ibadah dengan khusyuk dan yang lainnya, intinya bukan sebatas materi. Tapi kalau materinya banyak juga nggak apa-apa, Ustaz ya? Nggak apa-apa. Karena sebetulnya begini, kalau urusan materi dalam bentuk rizki dalam bentuk materi itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak miskinnya kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya itu semuanya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdirkan secara materi berlimpah, ya berlimpah. Walaupun berupaya untuk menghabiskan supaya jadi miskin itu nggak bisa. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang yang sudah memang ditetapkan menjadi orang yang berlimpah materinya. Sehingga ada kisah menarik ketika Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Abdurrahman, kamu nanti masuk surga belakangan. Ya Allah. Masuk surga tapi belakangan. Karena dengan sahabat yang lain dibandingkan dengan sahabat yang lain. Duluan kamu belakangan. Kemudian Abdurrahman bertanya, kenapa ya Rasulullah? Hartamu kebanyakan. Hartanya kebanyakan. Sehingga bebannya berat untuk berjalan cepat itu. Berarti harus dihisap dulu berarti di akhirat. Dibuang dulu. Makanya kemudian Abdurrahman bin Auf berpikir bagaimana caranya dia menghabiskan seluruh hartanya supaya tidak lagi menjadi beban. Maka pada saat itu dia
ada keinginan untuk Sedekah. mensedekahkan seluruh hartanya. Dan pas kebetulan pada saat yang bersamaan, ya, kurma di Madinah itu gagal panen, busuk semua. Iya. Tentunya ketika gagal panen kan banyak orang-orang para petani yang kemudian kesusahan. Betul. Maka Abdurrahman bin Auf menggunakan kesempatan ini untuk membeli, ya, kurma-kurma yang busuk, borong semua. Dibeli semua oleh beliau. Abdurrahman bin Auf. Iya. Dan dikumpulkan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata tidak lama kemudian datang, ya, orang yang mencari-cari kurma busuk untuk obat. Karena ternyata ada khasiatnya. Kurma busuk itu buat untuk obat. Ya. Dia ada utusan dari negeri presiden lain. Negeri lain, ya, diutus untuk mencari kurma, dan kebetulan di situ kurmanya sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Maka dia datang ke rumah Abdurrahman bin Auf dan membeli seluruh kurmanya dengan 10 kali lipat dari harga normal yang dia beli. Jadi bukannya bertambah habis, malah makin. Iya, ini menunjukkan bahwa ketika Allah sudah mentakdirkan, ya, secara materi berlimpah, ya, susah untuk habis. Iya. Tapi bagi kita yang penting adalah bukan urusan banyak sedikitnya. Iya. Karena tidak jaminan banyak sedikit itu mempengaruhi tadi sukses, bahagia, ya selamat. Tidak jaminan. Iya. Selama kita mampu menjalankan syariat dengan benar, ya, dan itu menjadi ujian tentunya, ya, kaya miskin sedikit banyak itu menjadi ujian, tapi kita istiqomah menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan diberikan jaminan selamat. Seperti itu. Ya. Nah, luar biasa itu Ustaz kisah itu. Ya, menunjukkan bahwa kita saat urusan rezeki serahkan kepada Allah, kita langsung aja ikhtiar, ya. Betul. Selalu tidak pernah putus sehingga Islam itu tidak ada bahasa nganggur. Ya. Nah, untuk bicara syariat Ustaz, syariat Islam kan ini harus semuanya, ya. Iya. Boleh nggak kita ngambil separuh saja, atau yang kita mampu saja, seperti udahlah saya sholat aja lah, atau memang harus semuanya? Kalau bicara semuanya, terus memulainya dari mana nih Ustaz? Apa dulu gitu? Ya, gimana? Cukup menarik, dan ini pertanyaan cukup kritis, ya. Tentu dengan jawabannya. Iya. Jadi syariat itu memang nggak boleh dipilih-pilih. Ya, ketika Allah sudah menurunkan syariat, maka itu dijalankan. Iya. Artinya ya seluruhnya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara termasuk dalam mengaplikasikan atau mengamalkan syariat Islam. Ya. Jadi nggak boleh dipilih-pilih. Nggak boleh dipilih-pilih. Saya sukanya syariat yang ritual saja. Ya. Kemudian syariat non ritual diabaikan. Bisa saja hari ini kan ada orang yang semangat menjalankan syariat ritual, ya. Sholatnya luar biasa. Ibadah-ibadah ritualnya luar biasa, zikirnya, doanya, tapi kemudian syariat yang lain dilanggar. Ribawi tetap dijalankan. Nggak boleh Ustaz, ya? Ya, nggak boleh, itu namanya memilih-milih syariat. Karena syariat itu menyeluruh, mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Bahkan dari sendirian sampai berkeluarga, sampai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan ya di dunia. Mengatur seluruh aturan kehidupan umat manusia, sehingga nggak boleh dipilih-pilih. Harus dijalankan secara menyeluruh. Nah, dari mana kita menjalankan syariat? Ya kembali dalam proses penegakan syariat itu ada Rasulullah menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ketika mengaplikasikan syariat, dimulainya dari mana? Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan syariat. Tidak bisa keluar dari perjalanan sejarah bagaimana syariat itu ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Harus mengikuti. Dari mana kita menegakkan atau mengamalkan syariat itu? Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak terlepas dari perjalanan sejarah. Seringkali kita umat Islam
agak kurang bisa menangkap substansi dari perjalanan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggapnya sejarah ya hanya kisah, dongeng, atau sesuatu yang ya hanya cerita belaka, tidak bisa ditangkap substansi dari perjalanan sejarah itu. Nah, padahal ya perjalanan sejarah itu kan dalam rangka tadi menegakkan syariat. Bagaimana syariat itu bisa sempurna sampai turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu kan prosesnya dari awal. Dari mulai dibi'tsakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi rasul, maka pada saat itu pula sudah berlaku syariat, dan dari situ juga kita harus mulai membangun syariat itu dalam perjalanan hidup kita sampai nanti sempurna. Syariat itu bisa teraplikasikan semua yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, menjadi problem hari ini ketika menganggap Al-Qur'an ini sudah tidak relevan lagi buat umat manusia akhir zaman. Ya, dikatakan Al-Qur'an ini ketinggalan zaman misalkan. Karena hari ini kan ada sekelompok umat yang mengatasnamakan umat Islam, kemudian ya berupaya untuk bagaimana mengoreksi Al-Qur'an yang dianggapnya tidak sejalan dengan fitrah manusia atau tidak bersejalan dengan kemanusiaan. Sehingga ya ini dipilih-pilih, dan ini sebetulnya pelanggaran yang cukup fatal ya. Jangankan merubah ketetapan yang sudah Allah tetapkan, merubah satu huruf saja di dalam Al-Qur'an. Ini fatal. Apalagi sampai merubah ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana ini, hari ini kan berapa banyak umat Islam yang menolak habis-habisan poligami misalkan. Kan? Karena ini menyakiti para wanita. Ini serius ini, tapi nggak usah serius ya. Biasa saja. Biasa. Karena kita dalam menjalankan syariat itu diperjalankan oleh tadi ada mekanisme yang mengatur memperjalankan syariat itu sendiri. Ya tentunya Islam itu sendiri yang mengatur. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi saat kita bicara syariat Islam, kita nggak boleh pilih-pilih, pokoknya harus semua dijalankan. Betul. Tentu sesuai dengan kapasitas, ya. Dengan bagaimana kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakannya. Dan kita harus meyakini betul ya, bahwa saat kita bicara menjalankan syariah, akan bahagia, akan sukses, dan juga sampai di akhirat gitu Ustaz ya. Nah, bukti ke akhiratnya gimana nih Ustaz? Soalnya kan banyak Ustadz sering nyampein akhirat nanti surga neraka, padahal dia sendiri belum membuktikan saya udah ke surga loh gini-gini. Artinya memang pembuktiannya itu yakin bahwa kita bisa sukses di akhirat ini kan saat kita menjalankan syariah dengan baik, utuh, menyeluruh di dunia ini. Sebetulnya meyakinkannya gimana? Ya meyakinkannya adalah ketika kita merasakan bahwa menjalankan syariat itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menenangkan, maka itu bisa merasakan, bisa dirasakan. Dan ini memang yang mesti harus dibuktikan, nggak bisa kita bercerita tentang bahwa syariat itu sesuatu yang bisa menjadi jaminan selamat, menjadi jaminan bahagia, sukses. Hanya sebatas teori, ya tentunya harus dibuktikan dalam bentuk aplikatif. Pelaksanaan syariatnya itu secara benar, utuh, tidak keluar dari landasan akidah tauhid, dan di dalam perjalanannya itu tidak keluar dari mekanisme atau tidak keluar dari syariat itu sendiri. Ya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kan tujuan utamanya adalah ibadah. Ya. Karena ibadah itu ya sarana yang akan tadi menjadikan manusia sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk, sehingga harus mengabdi, harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Siapa yang mencipta? Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian itulah yang nanti akan menghantarkan kita merasakan kenikmatan, ketenangan,
Sehingga ruku sujudnya kita itu luar biasa sebetulnya. Iya, iya, iya. Ketika kita menjalankan itu sesuai dengan syariat. Ketika menjalankan ruku dan sujudnya itu sesuai dengan syariat, dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita, sehingga dunia saja ini sudah mampu membuktikan keselamatan di akhirat. Kalau para sahabat Rasulullah Subhanahu wa taala, para Rasulullah itu kan luar biasa ya. Bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai di dalam mengaplikasikan syariat ya. Itu keyakinannya itu sampai tembus ya. Artinya penghalang antara dunia dengan akhirat itu tersingkap. Hijabnya tersingkap. Oh, Masya Allah. Ya. Sehingga sampai ya dalam perjuangan mereka mengikuti Rasulullah. Salah satunya dalam perjalanan jihadnya. Itu luar biasa. Ada sahabat yang sampai surganya itu tercium aromanya. Masya Allah. Ya. Ada salah satu sahabat, saya lupa namanya. Dia orang tua, udah gitu cacat, kakinya pincang. Begitu datang panggilan jihad, semangatnya luar biasa, menggelora. Dia lari dari rumahnya, tapi karena dia pincang, udah tua, larinya nggak kencang. Sehingga dihadang oleh anak-anaknya, ditarik lagi, disuruh pulang. Bapak mau ngapain? Gak usah jihad, di rumah saja. Kemudian orang tua ini nggak terima. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak-anak saya ini menjadi penghalang untuk masuk surga. Kenapa? Saya mau jihad gak boleh. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Boleh kamu jihad. Maka ketika Rasulullah mengizinkan, dia lari kencang dan dia lari itu sambil berteriak. Ya. Teriakannya, saya mencium aroma surga di medan jihad itu. Masya Allah. Sampai tercium aroma surganya itu tercium. Itu keyakinan yang luar biasa. Padahal masih di dunia. Ya. Atau sahabat-sahabat yang lain ya, seperti yang Ustaz sering sampaikan. Saya jadi merinding nih, Ustaz. Iya. Nah itu kan bentuk syariat yang dijalankan di dunia yang membuktikan keyakinannya terhadap tadi selamatnya di akhirat, sehingga dijalankan dengan upaya maksimal. Nah tentunya bukan hanya dalam hal itu saja, bukan hanya dalam hal jihad saja. Kalau para sahabat yang lain ya. Ya, dalam rukuk sujudnya, dalam sholatnya. Sampai-sampai merasakan kenikmatan luar biasa dalam sholat. Bahkan ada sahabat yang kemudian sahabat Ali ya. Ketika beliau sahabat Ali atau sahabat Umar yang ditusuk oleh musuh, kemudian dia minta dicabut pedangnya ketika dalam keadaan sholat, dalam melaksanakan syariat. Ini kan luar biasa. Jadi merasakan bahwa gak usah bukti nanti nunggu mati. Untuk membuktikan ya di dunia sudah bisa dibuktikan, sudah dibuktikan keselamatan yang nanti di akhirat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang jadi saat kita di dunia menjalankan syariat, insya Allah nanti di akhirat pun akan menikmati, tergantung kita kehidupan di dunia. Nah, saya ingin bertanya lebih hal yang lain nih Ustaz. Seringkali dulu nih Ustaz, sering ada kalangan masyarakat mengadakan demo, tegakkan syariat, tegakkan syariat, tegakkan syariat Islam. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Apakah itu syariat itu berarti kaitan dengan hukum kenegaraan? Apakah itu ada hubungannya ke sana? Ya paling tidak ketika ada demo ingin menegakkan syariat Islam itu sebetulnya panggilan fitrah manusia, bahwa manusia yang fitrahnya tidak bisa keluar dari syariat. Betul. Sehingga kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu fitrahnya terhadap syariat, fitrahnya terhadap Islam. Bagaimana sering saya sampaikan di surat Ar-Rum ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkan wajahmu lidini hanifah, kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, fitrah itu enggak akan berubah. Jadi kecondongannya kepada Islam itu enggak akan, kecintaannya terhadap syariat, keinginannya untuk menegakkan syariat itu enggak akan hilang sebetulnya. Enggak akan berubah. Karena itu kebutuhan. Dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama yang benar. Walakin
atau kalau mau diterjemahkan secara bebas ya, dan itulah syariat yang benar, aturan yang benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ya manusia itu tidak bisa dilepaskan dari syariat. Nah, kenapa kemudian bisa terlepas dari syariat? Karena ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi tadi dirinya, baik dari mulai internalnya ya, pengaruh hawahu, atau eksternalnya, pengaruh pola atau gaya hidup manusia hari ini yang ada di sekitar kita, atau pengaruh sistem yang hari ini ditanamkan, pola pendidikan barangkali juga yang akan berpengaruh dalam perjalanan kehidupan umat manusia sehingga kemudian menolak syariat. Tapi pada prinsipnya tadi, kenapa kemudian muncul demo-demo seperti itu, menunjukkan bahwa fitrahnya hidup. Dia ingin hidup itu diatur oleh syariat. Jadi bukannya kemudian ya nggak boleh seperti ya silakan saja. Hanya saja mungkin perlu nanti jangan berhenti hanya pada tataran demo saja, karena dalam penegakan semangat saja Ustaz ya. Iya. Karena kan aplikasi syariat itu kan berangkat dari kesadaran. Kesadaran diri untuk bagaimana. Apalah artinya kalau syariat ini ditegakkan tapi manusianya nggak sadar, ya akan sangat berat untuk bisa menjalankan syariat. Harus dibangun dari mulai yang paling mendasar adalah bagaimana membangun kesadaran umat manusia bahwa syariat itu adalah kebutuhan. Nah, saya tertarik Ustaz kaitan tadi karena ada faktor dalam diri dan juga faktor luar diri kita, sehingga ada orang yang dia menerima syariat yang Islam ajarkan. Atau dia ternyata mengambil sebagian-sebagian. Nah, faktor dalam dirinya apa itu, Ustaz? Ya, kalau tadi berbicara faktor yang mempengaruhi kita ya, sehingga kemudian yang harusnya tadi bisa menerima syariat kemudian menolak. Tentunya kalau dalam diri kita itu kan ada hawahu. Hawahu. Artinya nafsu. Ya sebetulnya kurang cocok kalau disebut. Cocok ya. Cuman karena ini sudah bahasa yang umum ya, hawa nafsu disambungnya. Hawa nafsu. Karena nafs itu kan artinya jiwa. Kalau hawahu adalah keinginan-keinginan yang menyimpang. Yang menyimpang dari fitrah. Dan ini selalu akan mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang keluar dari fitrah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia sempurnanya seperti itu. Jadi sempurnanya manusia karena ada hawahunya. Kalau nggak ada hawahunya nggak sempurna. Dikatakan sempurna karena tadi Allah menciptakan manusia ada hawahu dan ada akal sebagai bentuk penyeimbang. Ya. Kalau hanya akal saja kan manusia ya, pasti baik terus. Sehingga kenapa kemudian manusia itu ketika baik ya, kebaikannya bisa melewati tingkatan kebaikan malaikat, tapi ketika buruk, keburukannya itu bisa lebih rendah daripada setan, iblis. Oh gitu ya. Karena sehingga ketika mampu menyeimbangkan itu, artinya akal itu mampu mendominasi hawahunya, selalu memimpin, mengendalikan ya, atau mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan selamat sebagaimana athar yang disampaikan ya. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Berbahagialah orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi bawahan. Dan celakalah orang-orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin sementara akalnya menjadi bawahan. Artinya dia tertindas. Nah, tentunya ini pengaruh dari dalam diri kita ya, dari internal ya. Nah, kalau eksternal ya orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah, walakin abawahu yuhawwidanihi yumajisanihi yunasirani. Pengaruh pertama dari orang tua. Bagaimana orang tua kita? Karena pertama yang akan mengajarkan kita, yang menurunkan keyakinan kepada kita setelah kita lahir ke dunia adalah kan orang tua. Dia punya pengaruh besar orang tua. Dan kemudian juga bukan hanya sekedar orang tua, lebih luas lagi adalah lingkungan masyarakat yang ada. Apakah pola atau tata cara kehidupan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan tata cara menjalankan syariat atau tidak? Ketika tidak, ya pasti itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita.
Oh iya. Seperti itu. Itu Ya. faktor internal eksternal seperti itu. Jadi berarti itu harus kita kendalikan agar kita bisa menerima syariat, syariat Allah, syariat Islam ini, maka akal itu harus menguasai, mengendalikan si hawahu itu. Betul. Ya. Dan hawahu ini rupanya bukan secara bahasa atau pengertian bukanlah nafsu, sebatas nafsu. Karena nafsu juga kan nafsu yang baik, Ustaz ya. Iya. Ya, baik. Nah, kaitan dengan syariah, Ustaz, ini terkadang bahwa syariah itu sesuatu yang sangat dianggap sesuatu yang sangat mempersempit atau menyulitkan, Ustaz. Bahkan ada istilah monsterisasi terhadap syariat. Ngeri, Ustaz, dengan syariat. Apa tadi istilahnya? Monster. Oh, monster. Monsterisasi. Syariat itu sesuatu yang mengerikan. Iya, mengerikan. Kayaknya mengerikan gitu. Kaitannya dengan Islam itu nanti potong tangan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Pokoknya hukumnya gitu kayaknya mengerikan, Ustaz. Ya, sehingga ada yang menyatakan udahlah gini-gini aja lah. Gitu. Gimana tuh, Ustaz? Nah, itu ketika memahami Islam secara parsial itu akhirnya muncul gitu ya. Iya, pemahaman yang keliru seperti itu. Iya. Yang kemudian tadi menganggap syariat ini tadi dengan istilah mengerikan, dan ini luar biasa pelecehan kalau menurut saya. Karena syariat itu solusi dalam perjalanan hidup. Justru Dan jadi kita solusi belum kita menemukan perjalanan hidup Iya. Rasulullah dalam penegakan syariah itu berlaku dengan yang serem-serem seperti itu. Ya, yang ngeri-ngeri seperti itu. Bagaimana Rasulullah mampu dengan syariat yang beliau bawa, itu justru menjadi solusi dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Inna Masya Allah. arsalnaka rahmatan lil alamin. Dan ini yang seringkali ya sengaja disembunyikan, entah atau memang Pengalihan opini. Ya. Kantor opini terhadap perilaku yang begitu mulia yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini mampu dibuktikan. Dibuktikan dalam seluruh perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakan syariat itu nggak ada yang sampai dikatakan tadi kejam, mengerikan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah itu mampu menyatukan seluruh komponen masyarakat yang agamanya macam-macam di situ. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan mereka bisa hidup tenang, damai berdampingan, toleransi gitu. Adapun kemudian muncul Rasulullah bersikap tegas karena ada penyimpangan atau ada perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar, melanggar perjanjian, melanggar aturan yang sudah disepakati, sehingga kemudian ada konsekuensi yang harus dialami oleh mereka. Dan ini bukan sesuatu yang kejam. Justru kemudian terkait begitu, Ustaz, terkait dengan hukuman-hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti potong tangan. Ini juga kan ada mekanismenya. Enggak ujuk-ujuk orang mencuri kemudian dipotong. Betul. Jadi ada aturannya juga gitu ya. Ada hukum qisas itu memang sesuai dengan fitrah manusia. Dan dalam aplikasinya kan kemudian nggak banyak kemudian di masa Rasulullah orang yang banyak dipotong. Artinya ini sukses, berhasil bahwa ketika syariat ini ditegakkan, orang jadi sadar. Kriminalitas itu hilang malah nggak ada gitu ya. Bahkan dan hilangnya bukan karena terpaksa, atas kesadaran bahwa itu perbuatan yang luar biasa, dosanya besar. Betul. Bahkan kalaupun mereka kemudian ada yang sampai dihukum, mereka dengan sadar diri bahwa hukuman ini menjadi kifarat ketika pembersihan dirinya, pembersihan dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga kan sampai-sampai ada yang terkait dengan hukuman rajam ya. Ibu-ibu yang kemudian menyerahkan dirinya sampai dan tidak langsung diproses dirajam. Ketika datang masih hamil maka tunggu sampai melahirkan. Datang lagi masih sudah lahir tapi anaknya sampai seperti besarkan dulu anaknya. Dan itu kan kesadaran bukan? Betul. Karena keyakinan terhadap syariat itu sebagai solusi yang akan menjadi jaminan selamat dunia akhirat. Mereka menjalankan itu dengan sadar, dengan legowo, dengan lapang dada, ikhlas melaksanakan. Dan tidak digambarkan seperti tadi orang-orang yang membenci Islam seolah-olah ini kekejaman atau kriminal lah. Justru dan Islam lebih tegas di situ, Ustaz ya.
Ya, baik mitra jadi sekalian. Jadi saya teringat bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, andaikan anakku Fatimah yang melanggar, maka aku sendiri yang akan menindaknya. Artinya memang saat pelanggaran syariah atau syariah itu diterapkan bukan sekedar penetapan tertulis gitu, undang-undangnya gitu Ustaz ya. Tapi memang harus teraplikasi sehingga masyarakat yang berada di situ, lingkungan di situ, itu akan menikmati, akan nyaman, aman, tentram gitu Ustaz ya. Iya. Sebagaimana saya sering dengar gini Ustaz. Tapi waktu kita udah mau habis nih Ustaz. Oh gitu. Iya. Ya. Memang kalau Iya. lagi ngobrol tentang umat ini, Masya Allah Ustaz. Ya. Luar biasa. Ya. Nanti Ustadz bisa berikan kesimpulan buat kita kaitan dengan surat 7 ayat 96 Ustadz. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz. Ini kan sebagai pembuktian saat kita ingin mendapatkan karunia rahmat dari Allah, baik datang dari langit dan bumi, maka Allah akan memberikan karunia-Nya saat dia menjalankan syariah dengan keimanan dan ketakwaan. Gitu Ustadz ya? Iya. Ya. Baik mitra JC sekalian, alhamdulillah kita sudah di akhir penghujung waktu kita ini Ustadz. Ya, insya Allah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Maka bagi mitra JC sekalian yang ingin bertanya langsung atau ingin komunikasi, sharing apa yang tadi sudah kita sampaikan, bisa disampaikan di media link kami, di Facebook kami, juga di IG Radio JC, juga bisa lihat di YouTube kami Ustaz. Ya, yang bagi yang teman-teman tidak sempat melihat karena kesibukannya saat ini, maka bisa, dan bila ingin ketemu Ustaz, bisa nanti kita bisa kopi darat Ustaz, sambil ngopi. Iya, boleh silakan. Ya, tafadhal Ustaz, sangat terbuka buat kita semua untuk kita saling sharing sehingga kita pemahamannya utuh, tidak hanya separuh-separuh atau parsial tadi kata Ustadz, sehingga kita benar-benar akan meraih kesuksesan, kebahagiaan dalam menjalankan syariah. Ternyata begitu indah, begitu luar biasa keindahannya, kenikmatannya, maka kebahagiaan itu bukan hanya di dunia yang kita nikmati, nanti juga nanti di akhirat, yaitu mendapatkan ganjaran bersama-sama di surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik mitra JC sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan? Ya, sedikit saja. Ya. Mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini adalah kebutuhan. Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan bahwa agar seluruh aktivitas kehidupan manusia menjadi bernilai. Dari bangun tidur sampai tertidurnya kembali, ya, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai tadi. Dan itulah yang disebut ibadah. Ya. Artinya ketika syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dijalankan oleh manusia, agar seluruh aktivitas manusia menjadi nilainya adalah ibadah. Ya. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ya, 21 ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur sedemikian rupa ya, dengan syariatnya. Sehingga kita dilarang untuk keluar dari syariat Islam. Bahkan kalau kita berani keluar dari syariat Islam, maka menjadi sia-sia amal perbuatan kita. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain daripada Islam untuk menjadi syariat dalam perjalanan hidupnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga kita harus yakin bahwa syariat Islam ini menjadi solusi dalam perjalanan hidup kita agar kita selamat dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Demikian rabbal alamin. Bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi penguatan kesimpulan dari Ustadz tentang syariah ini, bukan hanya tulisan, bukan hanya pemahaman, tapi syariah ini harus kita jalankan. Dan jalankannya kita harus secara utuh menyeluruh sehingga kita akan dapat menikmati keindahan, kesuksesan yang utama baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Itu saja. Ya, baik. Mari kita cukupkan untuk agenda program Sorban Umat ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah ikut membagikan link ini, karena memang kita nggak bisa ceramah kayak Ustadz mungkin ya. Jadi kita membagikan link-link ini kepada saudara kita yang insya Allah itu akan dapat bermanfaat. Insya Allah itu akan menjadi amal soleh, amal ibadah, menambah pundi-pundi pahala kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila ada kesalahan tentunya dari kami, maka mohon dimaafkan. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kami, maka sekali lagi kami mohon untuk diampuni dan kesalahan yang baik yang sengaja maupun tidak sengaja dari lisan-lisan kami. Dan kami akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah dengan melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan, bila bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.